Santapan Harian, Rabu, 3 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus Kristus, hadirkanlah damai-Mu ketika kami membaca Alkitab. Jadikanlah firman-Mu kekuatan di tengah kelemahan kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat 17-34. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Sahabat Scripture Union Indonesia, persoalan yang dikemukakan Paulus dalam bagian ini adalah adanya kebiasaan buruk pada perjamuan Tuhan. Jemaat Korintus berkumpul bukan dengan cara yang benar dan juga tidak mengerti makna makan dalam perjamuan Tuhan tersebut. Hal ini tidak mendatangkan kebaikan, sebaliknya mendatangkan keburukan, termasuk dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara jemaat. Kebiasaan buruk dalam perjamuan Tuhan ini pada akhirnya hanya membuat mereka makan untuk memuaskan nafsu dan tanpa
mengakui tubuh Tuhan. Pada dasarnya Rasul Paulus tidak melarang jemaat Korintus untuk makan dalam pertemuan jemaat, tetapi ia mengkritik cara mereka makan. Mereka makan dengan cara menghilangkan makna makan itu sendiri. Makan memiliki makna rohani dalam hidup manusia. Makan bukan sekedar urusan jasmani, tetapi berkaitan langsung dengan jiwa atau hal spiritual. Tujuan makan adalah sebagai perjamuan dan persekutuan. Makna terdalam di dalam makan adalah sebuah sakramen akan kehadiran Allah. Dengan kata lain, dalam persekutuan kita, termasuk di dalamnya makan, kita harus menghadirkan Tuhan, dan kehadirannya harus dirasakan dari bagaimana cara kita makan dan bersekutu. Dalam persekutuan dan perjamuan Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kita hidup saling mengasihi. Orang-orang percaya di Korintus tidak mengekspresikan kehidupan saling mengasihi. Mereka lebih mementingkan keinginan mereka sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain. Disinilah Paulus mengajarkan prinsip kasih, yaitu bahwa kasih itu menunggu sampai kebutuhan orang lain terpenuhi terlebih dahulu. Apakah persekutuan-persekutuan kita mencerminkan kehadiran Tuhan? Apakah di sana ada kasih yang diekspresikan satu dengan yang lain? Pikirkanlah orang yang membutuhkan perhatian dalam persekutuan kita. Pikirkanlah juga hal apa yang dapat kita lakukan untuknya demi mengekspresikan kasih dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh dengan kasih, hadirkanlah kasih serta damai-Mu di tengah persekutuan kami, seperti terang yang menghangatkan hati yang lelah dan jiwa yang rindu akan Engkau. Biarlah setiap percakapan, doa, dan pujian yang kami naikkan menjadi harum yang berkenan di hadapan-Mu. Satukan kami dalam sukacita dan kasih persaudaraan. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.